Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rini, peserta workshop penyamaan persepsi pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 tahun 2022. Dalam pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 berperan di agenda 1, yaitu agenda pengendalian diri. Izinkan memperkenalkan diri, nama saya Rini, lahir, besar, sekolah sampai menikah di Jogja, bapak di Jogja, dan menikah dengan suami saya sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin. Saya dikaruniai 4 orang putri yang semuanya cantik, jadi nggak punya anak laki-laki, tinggal di Jalan Sultan Adam, Banjarmasin. Pengalaman mengajar, etika, integritas, kemudian anti korupsi dan wawasan kebangsaan. Yang pertama tahun 2012 di Diklat Prajabatan Pola Lama ada materi percepatan pemberantasan korupsi, kemudian menjadi anti korupsi pada Diklat Prajab Pola Baru, kemudian berlanjut sampai sekarang pada pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Kemudian materi etika dan integritas pada Diklat PIM 4 dan PIM 3 Pola Lama, kemudian integritas kepemimpinan pada PKN tingkat 2. Kemudian integritas dan wawasan kebangsaan pada Diklat Teknis Fungsional, kemudian PIM 3, PKP, dan PKA sampai sekarang. Dan juga berpengalaman pada materi internalisasi etika dan integritas pada orientasi anggota DPRD se-Provinsi Kalimantan Selatan. Dan profesi sekarang adalah sebagai Widya Iswara Ahli Utama BPSDM Provinsi Kalimantan Selatan dan Asesor Kompetensi Pemerintahan. Baiklah, dasar hukum PKN tingkat 2 ini adalah pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, Jungto Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Kemudian Perkalan Nomor 2 Tahun 2020, Jungto Perkalan 2 2019 tentang PKN tingkat 2. Kemudian Perkalalan RI Nomor 212 Tahun 2019 tentang kurikulum PKN tingkat 2. Kemudian Perlan RI Nomor 5 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan struktural tahun 2022. Kemudian penting juga Surat Edaran Kepalalan Nomor 1 Tahun 2022 tentang panduan teknis penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan struktural dengan metode klasikal, blended learning, dan juga distance learning. Dan keputusan LAN RI Nomor 374 Tahun 2002 tentang kurikulum pelatihan kepemimpinan struktural. Sedangkan kompetensi yang ingin dibangun dalam PKN 2 ini adalah kepemimpinan strategis, sehingga setiap pemimpin diharapkan mampu membangun sinergi antara unit organisasi dan stakeholder. Juga diharapkan mampu menjadi motor penggerak perubahan strategis di instansinya, memiliki karakter yang terbuka dan mampu mengelola keberagaman di lingkungannya untuk mencapai hasil kerja yang berdampak luas. Baiklah, inilah tahap blended learning PKN 2, diawali dengan pembelajaran klasikal tahap pertama, kemudian pembelajaran mandiri, kemudian e-learning, kemudian pembangunan komitmen bersama, dan yang berikutnya adalah pembelajaran klasikal tahap 2, kemudian aktualisasi kepemimpinan kolaboratif, dan diakhiri dengan pembelajaran klasikal tahap ketiga, menentukan kelulusan. Sebagai kelompok mata pelatihan pada PKN 2 ada agenda 1, 2, 3, dan 4. Dan agenda 1 ini adalah agenda mengelola diri, agenda inti atau self mastery.
dengan materi pelatihan integritas kepemimpinan dan energi kepemimpinan. Jadi mata pelatihannya ada 2. Kemudian journey agenda 1 dimulai dari hari kedua, ceramah isu strategis integritas kepemimpinan. Kemudian ceramah energi kepemimpinan. Kemudian hari ke-6 pembelajaran mandiri agenda 1, 3JP dan 2JP. Hari ke-12 sinkronus. Nah, di hari ke-12 inilah peran Widya Iswara sangat diperlukan, yaitu memberikan pembelajaran sinkronus agenda 1 selama 4 jam pembelajaran dan memberikan tugas-tugas dalam asinkronus. Dilanjutkan dengan hari ke-13 sinkronus juga 4 jam pembelajaran, asinkronusnya 2. Dan hari ke-37 dengan pendalaman materi. Nah, inilah self mastery, ada 2 materi yaitu energi kepemimpinan dan integritas kepemimpinan. Energi kepemimpinan sendiri dimaksudkan untuk agar peserta mendapatkan pemahaman konsep diri yang mencerminkan kebugaran mental, kebugaran fisik dalam menghadapi perubahan-perubahan di lingkungan strategis. Yang diinginkan dalam hal ini adalah peserta dapat memetakan sikap perilaku kepemimpinan, menyusun strategi pengembangan potensi diri, menjelaskan konsep diri, dan mempraktikkan pengelolaan energi dan potensi untuk memimpin perubahan di lingkungan strategis. Nah, berikutnya materi kedua adalah integritas kepemimpinan. Ini yang akan diampu oleh Widya Iswara. Nah, deskripsi dari integritas kepemimpinan ini adalah membekali peserta dengan pengetahuan tentang konsep pemahaman, kerangka kebijakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, kemudian tantangan dan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, kemudian penguatan strategi organisasi dalam penegakan integritas, dan yang keempat adalah aktualisasi integritas dalam pengelolaan organisasi. Nah, inilah strategi pembelajaran agenda 1 mengelola diri pada pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 dengan metode e-learning atau blended learning. Dimulai dari hari ke-12, yaitu merupakan pertemuan pertama dalam sinkronus, maka akan tentunya disampaikan perkenalan singkat, kemudian overview keterkaitan agenda 1 dengan agenda 2, 3, dan 4, kemudian pendalaman dan pengayaan materi integritas kepemimpinan. Kita sampaikan dari video integritas dan diarahkan pada materi pokok 1 dan 2. Kemudian pemahaman video sampel, ya, sampel video, sampel peserta minimal 3 peserta yang memberikan feedback. Kita Widya Iswara juga memberikan feedback. Kemudian menjelaskan penugasan individu dan penugasan kelompok dalam asinkronus yang akan dibahas nanti pada pertemuan kedua, yaitu pada hari ke-13. Nah, tugas individu adalah beri tugas untuk mencari tokoh panutan pribadi, boleh dari orang dekat, orang tua, tokoh masyarakat setempat atau tokoh-tokoh agama. Dan kemudian yang kelompok dibagi 3, ada 30 peserta dibagi 3 kelompok, masing-masing kelompok 10 peserta dengan 1 orang ketua kelompok. Akan membuat yel integritas, boleh puisi, yel, dan lain sebagainya. Bagaimana menggambarkan tantangan dalam penegakan integritas organisasi. Dan tugas diupload dalam LMS sebelum pertemuan kedua, yaitu hari ke-13. Media yang digunakan adalah Zoom, petunjuk tugas individu, tugas kelompok, dan tentunya video. Baik, berikutnya hari ke-13 atau pertemuan kedua. Dalam pertemuan kedua ini tentunya diawali dengan pendalaman materi pokok 3 dan 4, karena materi integritas ada 4 materi pokok. Setelah itu dilanjutkan dengan presentasi tugas dari masing-masing kelompok yang telah dikirim ke LMS. Kemudian Widya Iswara memberikan feedback. Kemudian dilanjutkan presentasi tugas mandiri, juga pemberian feedback. Berikutnya menjelaskan penugasan individu dan penugasan kelompok pada hari berikutnya, pada asinkronus 2, yaitu di hari ke-37
7 dengan penjelasan secukupnya. Nah, tugas individu 1 jam pembelajaran. Peserta diberikan tugas individu, kemudian boleh membuat kalimat ya berupa janji pribadi untuk senantiasa bertindak, berperilaku yang didasari integritas yang tinggi demi keselamatan diri pribadi, keluarga, masyarakat, organisasi ya sebagai seorang pemimpin dan demi untuk kemajuan bangsa dan negara. Dan tugas kelompok juga diasinkronus ya dikerjakan dalam 1 jam pembelajaran. Peserta dibagi 3 kelompok, masing-masing kelompok 1 orang seperti yang tadi, boleh kelompok yang sama, boleh kelompoknya berubah. Kemudian mendiskusikan tokoh teladan berintegritas secara nasional agar kita dapat mengatasi atau mendapatkan strategi penegakan integritas organisasi. Hasil diupload ke LMS dan 1 hari sebelum pertemuan yang ketiga. Media yang digunakan masih sama, Zoom, kemudian petunjuk tugas individu, petunjuk tugas kelompok, dan juga video. Kemudian dilanjutkan hari ketiga, yaitu hari ke-37 dari pelatihan. Ya, tentunya di sini adalah pembuatan mata pelatihan, baik energi integritas maupun integritas kepemimpinan. Kemudian membahas hasil penugasan peserta, dan terakhir membuat kesimpulan dan komitmen bersama. Baik, mungkin itu yang kami sampaikan. Sebelum mengakhiri, izinkan saya membacakan puisi integritas. Fondasi untuk kesuksesan yang seimbang adalah keimanan, kejujuran, karakter, integritas, keyakinan, cinta, dan kesetiaan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan kami ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.